biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Baik. Amang harap hari ini kita dalam keadaan sehat semua, sekalipun harus tetap tinggal di rumah. Kita harus tetap tinggal di rumah supaya kita terhindar dari apa, adik-adik? Dari virus corona. Nah, oleh karena itu, sekalipun kita di rumah, sekalipun kita tidak bisa ke gereja, tetapi kita juga harus tetap melaksanakan ibadah. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini Amang mau menyampaikan firman Tuhan supaya kita tetap semangat. Tapi sebelum kita mendengarkannya, kita bernyanyi dulu. Apa judul lagunya? Lagunya adalah Yesus Sayang Padaku. Firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Baik, mari kita berdoa. Ikuti doa ini di dalam hatimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kami kebenaran firman-Mu supaya kami tetap kuat dan semangat untuk menjalani saat-saat sulit ini ya Tuhan, saat dimana tempat kami dilanda oleh penyebaran virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membacakan firman Tuhan sebagai nats pengajaran kita hari ini, tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Boleh buka Alkitabnya? Dan kita akan membacakannya. Mari kita baca. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi sudah kita dengarkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada 4 jenis tanah tempat tumbuhnya benih. Dan itu adalah perumpamaan tentang hati manusia yang menjadi tempat tumbuhnya firman Tuhan. Ada berapa jenis tadi? Ada 4. Ada 4 jenis sifat manusia setelah menerima firman Tuhan.
Amang mau jelaskan satu persatu demikian. Yang pertama adalah benih yang jatuh di jalanan. Itu adalah ibarat orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak peduli. Ada enggak di antara adik-adik sekolah minggu yang dinasihati papa mama tetapi tidak mau berubah, tidak mau mendengarkan? Nah, itu adalah contoh orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak menerimanya. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yaitu orang yang mendengar firman Tuhan tetapi ia tidak berakar dan tahan hanya sebentar saja. Orang seperti ini adalah anak-anak yang suka merajuk atau ngambek. Nah, ayo adik-adik, siapa yang suka merajuk? Siapa yang suka ngambek? Apalagi kalau kemauannya tidak diturutin orang tuanya, tidak diturutin papa mama. Baik enggak anak yang suka merajuk? Nah, mengharap tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan tetapi gampang atau mudah tergoda. Karena apa? Karena ada di sekitarnya yang mengganggu. Misalnya, sudah waktunya belajar tetapi lebih senang main-main. Sudah waktunya mau makan tetapi tunggu dulu karena main game. Nah, itu. Atau seperti sekarang ini, karena belajarnya di rumah, makanya ada yang bilang, guru tidak tahu kok, gak usah belajar. Itulah contoh anak yang mudah tergoda. Lalu yang keempat adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Itu adalah contoh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya, sehingga dia berbuah. Tadi disebutkan berapa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Buah yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan baik kita yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang baik, yaitu orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, perbuatan baik inilah sebagai buah dari kita mendengarkan firman Tuhan. Amin.